HAD Channel Indonesia. Keutamaan orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu sebagai kata pengantar keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di surat yang ke-36, surat Yasin. Ayatnya ayat yang ke-12. Yasin ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita dengarkan ini ayatnya. Silakan dibaca terjemahannya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Terus, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Poinnya, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Di situ terdapat firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami telah mencatat, kami telah menulis apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa maksudnya bekas-bekas yang mereka tinggalkan? Sabar, nanti akan kami jelaskan. Lanjut, silakan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun ada sebabnya. Ada asbabul wurudnya. Maaf, ada asbabun nuzulnya. Ayat ini turun ada kronologisnya. Ada sebab turunnya ayat. Di mana itu bisa kita dapatkan sebab turunnya ayat ini? Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 hadis nomor 305. Kita dengarkan ayat ini turun sebabnya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kanatil ansaru ba'idatan manaziluhum minal masjid fa'aradu an yaqtaribu fanazalat wa naktubu qaddamu wa asarahum fathabbatu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, rumah orang-orang Ansor jauh dari masjid. Rumah-rumah orang-orang Ansor, penduduk Madinah ini, jauh dari masjid. Lanjut. Maka mereka ingin mendekat. Mereka ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Siapa yang nggak pingin punya rumah dekat Masjid Nabawi? Orang-orang Ansor, mereka pingin tinggal dekat sama masjid supaya enak, 5 waktunya tidak terlalu jauh, bisa rutin ke masjid. Kan bagus ini niatnya ini. Apalagi Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali dibanding sholat di masjid-masjid yang lain di muka bumi ini. Kecuali Masjidil Haram 100.000 kali. Mereka pingin tinggal dekat Masjid Nabawi. Mereka pingin pindah rumah. Lalu kemudian, lalu turunlah ayat. lalu turunlah firman Allah. Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Silakan. Kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan. Berarti yang dimaksud dengan Allah mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki mereka yang mereka gunakan untuk pergi ke masjid. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka mereka menetap di tempat mereka. Nggak jadi pindah gara-gara ayat ini. Ternyata Allah menulis langkah kaki mereka. Saya tanya kepada panjenengan, mana lebih enak kalau begitu? Rumah jauh masjid atau dekat masjid? Sedengan.
Sedengan ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini jelas Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya menuju ke masjid. Bahkan bukan hanya ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di surat yang sama, surat Yasin ayatnya 65. Yasin ayatnya 65. Kalau tadi 12, ini ayat 65. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 65, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Baca. Pada hari ini. Maksudnya hari kiamat. Lanjut. Kami tutup mulut mereka. Satu-satunya anggota tubuh manusia yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara, lisan. Nanti di hari kiamat ditutup oleh Allah. Lanjut. Tangan mereka akan berkata kepada kami. Tangan mereka akan berkata kepada kami. Terus kaki mereka? Dan kaki mereka akan memberi kesaksian. Kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh karena itu, kalau seluruh alat indera ini yang Allah berikan kita gunakan dalam rangka mentaati Allah, maka itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat dan akan menuntun kita sampai ke pintu surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk maksiat, matanya dipakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan, tangannya digunakan untuk mendolimi orang, telinganya digunakan untuk mendengarkan gunjingan, lisannya berkata jorok, kasar, kotor, sumpah palsu, dusta, dan seterusnya, memaki, menuduh orang, ghibah, membicarakan aib orang, kakinya dipakai ke tempat maksiat, maka itu yang akan menyeret manusia ke neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan tunjukkan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, supaya kita termotivasi untuk memakmurkan masjid, untuk sering-sering pergi ke masjid. Nah, mana itu keutamaannya? Banyak. Di antara yang bisa kami sampaikan adalah satu, ya, orang yang melangkahkan kaki ke masjid dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Dosanya dihapus, derajatnya nanti di hari kiamat diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang yang bertanya kepada saya, "Ustadz, orang masuk surga itu karena amalannya atau karena rahmatnya Allah?" Ya, kita jawab, orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Lah terus amal soleh itu tujuannya untuk apa? Sholat, zakat, puasa, ya, kurban, haji, umroh, baca Quran, hatam sebulan sekali, zikir, baca sholawat. Itu apa manfaatnya? Untuk menempatkan kita berada di posisi surga yang mana, itu amal soleh. Tetapi orang itu masuk atau tidaknya ke surga, rahmatnya Allah. Begitu masuk, level berapa yang akan kita masuki, itu amal soleh. Maka orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid, derajatnya terus diangkat oleh Allah, terus naik, terus surga level tertinggi. Mana dalilnya? Dalil, silakan dibuka Sahih Muslim, nomornya 627, Muslim 627, nomor aslinya 666, nomor asli yang kita baca cetakan terjemah 627. Silakan kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah." Silakan. Siapa yang berwudu di rumahnya. Berarti wudunya di rumah, bukan di masjid. Lanjut. Kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib. Baik, maka setiap dia melangkah 2 langkah, kanat
khatwatahu ihdahuma tahutta khati'atan wal ukhra turfa'u darajatan. Silakan. Tarfa'u darajatan. Silakan. Langkahnya yang pertama menghapus satu dosa. Langkahnya yang kedua. Sedangkan langkahnya yang kedua mengangkat derajatnya satu derajat. Duh, mana lebih enak, jauh masjid atau dekat masjid? Ya, jauh dekat sama Ustadz. Baik. Angkot. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nomor 2 nih, nomor 2. Kita lihat nanti bagaimana dengan orang-orang yang ke masjid berkendara, naik kendaraan. Kita lihat. Bapak Ibu sekalian, yang kedua nih, orang yang pergi ke masjid, PP, pulang pergi. Dari rumah ke masjid, dari masjid pulang ke rumah, itu dicatat pahalanya oleh Allah. Pahalanya tertulis. Bukan hanya pergi ke masjid, pulang dari masjid menuju rumah, itu juga dicatat pahalanya. Duh, enak kan? Ke masjid ini Masya Allah, pahalanya besar. Bukan hanya berangkat, PP, pulang pergi, dicatat. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 624. Nomor aslinya 663. Silakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. 624. Ya, 624. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ya, taib. Ubay bin Ka'ab. Coba. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an katanya. Ya. Aku dialah yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, rumahnya paling jauh dari masjid. Tetapi walaupun begitu, dia tak pernah ketinggalan sholat berjamaah. dia tidak pernah menjadi masbuk. Dia tidak pernah menjadi makmum yang terlambat. Dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Imam belum takbir, dia sudah ada di bawah, di belakangnya. Rumahnya paling jauh nih dari masjid. Lalu teman-temannya usul, apa kata teman-temannya? Kata orang kepadanya, Silakan. alangkah baiknya Anda beli seekor keledai. Apa ndak sebaiknya kamu ini beli seekor keledai? Kalau sholat duhur supaya ndak kepanasan. Rumahmu ini paling jauh dari masjid. Dan kalau sholat isya nyampe rumahnya biar ndak kemalaman, gitu loh. Nanti duhur ke masjid, asar balik lagi. Iya, rumahmu ini paling jauh. Apa ndak sebaiknya kau ini beli kendaraan? Waktu itu kendaraan paling ngetren ya keledai. Kuda, onta, keledai. Apa ndak sebaiknya kamu ini beli seekor keledai? Bapak Ibu tahu jawabannya orang ini. Anda akan kaget mendengar jawaban orang ini. Silakan, lanjut. Untuk tunggangan Anda di malam gelap atau di panas terik. Terus, Jawabnya, apa kata orang itu? aku tidak suka tinggal dekat masjid. Stop. Lihat, temennya kan tanya, usul. Apa ndak sebaiknya kau ini beli seekor keledai? Apa jawabannya? Aku ndak suka tinggal dekat masjid. Kan kayaknya ndak cocok ya. Seakan-akan orang ini berkata, jangankan aku beli seekor keledai, rumahku dipindah dekat masjid, aku nggak mau. Aku nggak mau. Jangankan aku membeli keledai, rumahku dipindah dibelikan orang dekat masjid, aku nggak mau. Kenapa? Aku kepingin. Lanjut. Karena aku ingin supaya setiap langkahku pergi dan pulang dari masjid ditulis Allah sebagai pahala bagiku. Ternyata Rasul dengar orang ini berkata demikian. Bapak Ibu tahu jawaban Nabi. Nabi menepukkan tangannya ke dada orang itu sambil berkata, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Silakan, langsung aja. Rasulullah SAW. Terus, Allah mengumpulkan pahala semuanya itu bagi Anda. semua pahala Allah berikan kepadamu. PP, pulang pergi. Ini menunjukkan kepada kita besar Bapak Ibu pahalanya melangkahkan kaki ke masjid, bukan berkendara. Lah terus kalau rumah saya jauh Ustaz, nggak mungkin saya melangkahkan kaki, saya pakai kendaraan. Taib, katanya para alim ulama, silakan pakai kendaraan. Tapi kalau bisa parkirnya yang jauh. Agak jauh. Parkirnya agak jauh supaya tetap apa? Melangkahkan kaki. Nggak mungkin. Masjid Ulil Albab sudah menyediakan parkir di depan. Apalagi sudah ada petugas parkirnya. Nggak mungkin. Apalagi nggak safety Ustaz. Kalau tak tinggal jauh nggak ada yang jaga. Saya malah nggak khusyuk nanti sholatnya. Kendaraan saya ada di tempat yang jauh. Taib. Kalau begitu silakan Anda letakkan di tempat yang sudah disediakan oleh takmir. Maka keluar dari kendaraan menuju masjid, disedikitkan langkah kakinya. Sedikit aja.
Muternya mana? Manyar Tompo 3. Muter mana ya? Bapak ya, disedikitkan langkah kakinya, disedikitkan. Ini pentingnya melangkahkan kaki ke masjid, bukan berkendara. Nih ya, baik. HAD Channel Indonesia.